wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Ashika Aulia dengan NIM 8604836991. Di sini saya dari Universitas Terbuka jurusan PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 kasus karakter pada anak. Nah, yang pertama itu ada perundingan atau bullying. Nah, yang kedua kurangnya disiplin. Nah, yang ketiga kurangnya empati atau kepedulian. Nah, di sini berikan contohnya untuk masing-masing karakter tersebut. Yang pertama itu ada bullying. Nah, di sini saya akan menjelaskan bullying verbal. Nah, bullying verbal itu dia adalah bully yang sesuatu dari perkataan menyakiti hati seorang anak tersebut. Nah, di sini contohnya seperti anak mengejek atau dia mempunyai kekurangan fisik atau latar belakang temannya di sekolah hingga temannya itu merasa sedih dan takut bersekolah lagi. Jadi dia ingin berhenti dari sekolah karena bullying tersebut. Nah, yang kedua, kurangnya disiplin. Nah, contohnya anak tidak mengerjakan PR meskipun sudah diingatkan berkali-kali, entah diingatkannya oleh guru ataupun diingatkannya oleh orang tuanya. Nah, dan si anak tersebut dia lebih memilih bermain gadget atau game di HP daripada dia mengerjakan PR. Nah, terus yang ketiga, kurangnya empati. Nah, atau kepedulian. Ketika temannya sedang jatuh, nah dia itu hanya menertawakannya saja tanpa menolong. Seharusnya kalau kita mempunyai sikap empati, kita itu harus menolong anak tersebut, jangan membiarkannya. Nah, terus di situ ada juga analisis dampak dari kasus karakter tersebut baik untuk anak sendiri maupun untuk lingkungan. Nah, yang pertama yang bullying, dampak bagi pelaku yang mengejek atas si korbannya itu. Nah, yang pertama terbentuk karakter agresif dan tidak menghargai orang lain. Jadi jatuhnya acuh tak acuh gitu ya. Nah, terus yang kedua potensi konflik sosial dan sulit berteman. Jadi dia jatuhnya tuh kayak kalau dia udah melakukan pembulian terhadap korban, jadi si pelaku itu kayak lebih menyendiri karena dibully dia karena takut. Nah, yang ketiga bisa mendapatkan sanksi sekolah, uh, terus atau gak dia bisa dijauhi oleh temannya. Jadi dia didapat sanksi dari sekolah, iya, bisa jadi dia juga dijauhin sama temannya juga, iya. Nah, terus kalau dampak bagi anak yang bullying itu, dia yang pertama itu trauma. Dia tidak percaya diri hingga menolak pergi ke sekolah. Jadi dia tidak mau bersekolah kembali karena dia memberi perlakuan yang tidak baik. Nah, terus yang kedua, penurunan prestasi dan gangguan psikologis. Jadi dia kayak udah saking dibully, dia nggak mikir untuk prestasi dia, akademik dia gitu, seperti itu. Nah, terus kalau dampak bagi lingkungan, yang pertama suasana kelas menjadi tidak aman. Kan otomatis kalau dia salah satu dibully, pasti ada aja yang tidak mau uh, ini apa menolong gitu, karena bisa jadi yang membuli itu dia lebih kuat gitu, jadi kayaknya acuh tak acuh, jadi dia tidak saling menolong. Nah, terus yang kedua, muncul kelompok-kelompok pertemanan yang tidak sehat. Jadi karena dia dibully gitu, jadi semua orang lebih baik kayak berkelompok gitu. Karena kalau dia berkelompok bisa jadi dia tidak berani untuk membulinya. Nah, terus yang ketiga itu lingkungan sekolah kehilangan budaya saling menghormati. Karena kalau jadi bullying kayak gitu jatuhnya tidak menghormati satu sama lain, kayak bodo amat lah seperti itu. Nah, terus di sini dampak yang kedua itu kurang disiplin. Nah, kalau kurangnya disiplin itu dampak bagi anaknya, prestasi belajar menurun. Yang kedua, sulit membangun kebiasaan positif. Terus yang ketiga, berpotensi mengalami kegagalan dalam tugas dan tanggung jawab di masa depan. Kalau dampak bagi lingkungannya,
Yang pertama, mengganggu suasana kelas karena tidak mengikuti aturan. Jadi dia tidak mengikuti aturan. Nah, terus memperlambat proses pembelajaran bersama. Jadi kalau anak yang kurang disiplin kan otomatis guru memberi sanksi terlebih dahulu, memberi apa, jadi tidak langsung masuk ke materi atau ke sekolahannya. Nah, terus yang ketiga, membebani guru maupun orang tua karena harus terus mengingatkan. Nah, terus dampak analisis yang ketiga itu dari kurang empati. Dampak bagi anaknya itu anak sulit menjalin pertemanan yang hangat. Jadi tidak terlalu akrab. Nah, terus yang kedua, kurang peka terhadap kebutuhan orang lain sehingga dianggap tidak peduli. Nah, terus yang ketiga, kesulitan bekerja sama dalam kelompok. Jadi kalau dia ada kelompok itu dia tidak terlalu begitu mengikuti. Nah, terus ada dampak bagi lingkungan. Yang pertama, menurunnya budaya tolong menolong dan kepedulian. Yang kedua, lingkungan sosial munculkan ketegangan atau jarak antar siswa. Jadi kayak social distancing, menjaga jarak. Nah, terus yang ketiga, menghambat terbentuknya budaya kelas yang harmonis. Yang awalnya harmonis jadi tidak harmonis lagi. Nah, yang ketiga, soal yang ketiga itu ada terdapat banyak model atau pakar yang membahas tentang kepribadian sehat. Seperti dari Sigmund Freud, Fels, Gordon Allport, Carl Rogers, Abraham Maslow, Viktor Frankl, dan Erich Fromm. Nah, di sini berikut penjelasan individu yang sehat menurut 3 tokoh. Pilihannya dari 7. Yang pertama itu dari Carl Rogers, individu sehat. Nah, menurut Rogers, individu yang sehat adalah orang yang mampu menjadi dirinya sendiri atau utuh. Nah, disebutnya fully functioning person. Nah, ciri utamanya itu yang pertama terbuka terhadap pengalaman, tidak menolak kenyataan. Yang kedua, hidup secara fleksibel dan kreatif. Yang ketiga, memiliki konsep diri yang positif. Yang keempat, mampu menerima diri dan orang lain tanpa syarat, tanpa memilih-milih. Nah, yang kelima, mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab. Jadi, inti menurut Rogers adalah ketika seorang hidup secara otentik dan berkembang optimal sesuai potensi dirinya. Jadi tergantung diri kita sendiri. Nah, terus yang kedua, menurut Abraham Maslow, individu sehat. Maslow menyebutkan individu sehat sebagai self-actualizing person, yaitu orang yang mencapai aktualisasi diri setelah memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki penerimaan diri yang tinggi. Yang kedua, mandiri dan mampu membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, berfokus pada masalah bukan pada diri sendiri. Terus yang keempat, memiliki tujuan hidup. Yang kelima, terus intinya dari Abraham Maslow itu individu sehat adalah orang yang berkembang sampai puncak kemampuannya dan mampu menjalani hidup secara bermakna. Jadi kayak lebih bersosialisasi, sehat itu ya. Nah, terus yang ketiga, menurut Viktor Frankl, individu sehat menyatakan bahwa individu yang sehat adalah seseorang yang menemukan makna hidup meskipun dalam penderitaannya. Nah, cirinya ada 1, mampu melihat tujuan hidup yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, yang ketiga, mampu memberi makna pada setiap pengalaman, termasuk pengalaman buruk. Yang keempat, tidak mudah menyerah dan memiliki kayak mengapa untuk hidup gitu. Nah, jadi inti dari Viktor Frankl sendiri, individu sehat menurut Frankl adalah mereka yang hidup dengan tujuan dan makna
yang memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan. Jadi kayak membutuh support kepada diri sendiri jika ingin. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf saya meminta izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Mariam Asyifa Aulia dari Universitas Terbuka jurusan PGSD. Sebelumnya maaf Bu, saya meminta izin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya dengan Ibu Yunita. Saya sebagai pembina di Pembina Putri. Baik Ibu, saya di sini meminta izin untuk Ibu mewawancarai terkait hal korupsi di dalam sekolah. Nah, bagaimana upaya yang sedang atau akan Ibu lakukan untuk menanamkan nilai anti korupsi di dalam kelas? Di dalam kelas atau Maaf Ibu, di sekolah. Oh ya, baik. Usia anak-anak kan masih sangat dini ya, masih perlu sekali pengarahan, bimbingan. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak sejak dini itu adalah kejujuran, disiplin, amanah, bertanggung jawab. Kemudian diberikan tugas, kita lihat bagaimana nilai kejujurannya, bagaimana nilai tanggung jawabnya, kemudian amanahnya. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai role modelnya anak-anak juga mencontohkan menjadi guru yang jujur, bertanggung jawab, amanah, disiplin, seperti itu. Terus maaf Bu, ada soal lagi ya Bu ya. Mengapa upaya tersebut dilakukan? Ya itu tadi kan kita membahas tentang korupsi. Jadi bagaimana menumbuhkan anak-anak sejak dini itu untuk tidak korupsi. Ya, bahkan dari hal yang kecil, misalnya masuk ke sekolah jam 7 dia mengkorupsinya jam 7 lewat, atau waktu istirahatnya jam 10 dia korupsi jam setengah 10. Kan itu hal-hal kecil, makanya sejak dini harus diterapkan dari yang kecil-kecil. Kalau dari sekolah bagaimana dia amanah dalam mengerjakan tugas, bertanggung jawab, disiplin masuk ke dalam kelas, kemudian jujur dalam mengerjakan tugas, apakah dikerjakan oleh orang tua ataukah oleh diri sendiri. Nah, hal seperti itu diajarkan sejak dini agar apa? Agar menjauhkan dari korupsi. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, di sini selanjutnya pendekatan pembelajaran apa yang akan dipilih oleh saya. Nah, terus mengapa pendekatan tersebut yang saya pilih? Nah, yang pertama saya akan memilih pendekatan humanistik, maaf. Nah, kenapa alasannya? Karena pendekatan humanistik menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan memandang bahwa setiap siswa memiliki potensi, kebutuhan emosional, nilai, dan pengalaman pribadi yang harus dihargai, cocok untuk penguatan karakter karena mendorong kesadaran diri, tanggung jawab, empati, dan hubungan interpersonal yang sehat. Nah, pembentukan nilai melalui pengalaman belajar mereka di antara sekolah. Nah, pembelajaran tidak hanya fokus pada kognitif, tetapi pada pembentukan kepribadian secara utuh, sehingga karakter seperti disiplin, kerjasama, dan kejujuran dapat tumbuh melalui pengalaman langsung. Nah, selanjutnya, nilai karakter apa yang sedang menjadi trending topik yang perlu menjadi perhatian, dan mengapa nilai karakter tersebut menjadi trending topik? Nah, di sini nilai karakter yang banyak menjadi perhatian itu disiplin dan tanggung jawab. Mengapa menjadi trending topik? Karena sekarang banyak siswa yang mengalami perubahan perilaku akibat pengaruh gawai atau media sosial dan lingkungan,
sehingga mudah terdistraksi dan kesulitan konsisten dalam belajar. Nah, di sekolah muncul fenomena misalkan tugasnya sering terlambat dikumpulkan, datang terlambat, kurang fokus, kurang peduli pada kebersihan sekolah, sering menyalin pekerjaan teman atau menyontek kepada temannya. Nah, orang tua banyak bekerja sehingga pengawasan terhadap anak kurang, jadi kurang memantau atau kurang memperhatikan anak tersebut. Nah, kurikulum Merdeka menekankan kemandirian belajar sehingga disiplin dan tanggung jawab menjadi modal utama agar anak tersebut atau siswa tersebut berhasil mengelola pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kasus anak apa yang sering muncul di sekolah. Nah, terus apa upaya pencegahan yang sudah dan saya lakukan supaya tidak terjadi kasus yang tidak diharapkan terhadap anak tersebut di sekolah. Nah, kasus anak yang sering muncul di sekolah, yang pertama itu suka ada bullying atau perundungan verbal maupun sosial. Yang kedua, kurang empati dan kemampuan berinteraksi sosial. Yang ketiga, anak menarik diri atau kurang percaya diri akibat kondisi keluarga, entah dalam ekonomi. Nah, yang keempat, pelanggaran kedisiplinan, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau yang lain-lain. Nah, yang kelima, berperilaku agresif karena pengaruh lingkungan atau media. Upaya pencegahan yang saya sudah dan akan dilakukan, yang pertama, menciptakan iklim sekolah yang aman dan nyaman. Jadi kayak entah ada program school climate seperti dalam pagi, pengawasan area kawasan, dan patroli guru. Nah, yang kedua, penguatan hubungan sosial, yaitu kegiatan kolaboratif. Jadi kayak permainan kelompok, proyek lintas kelas, terus pendampingan konselor untuk siswa yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, pendidikan karakter berbasis pembiasaan. Nah, program literasi karakter setiap pagi, piket kelas, menjaga kebersihan, mengantri, budaya minta maaf dan memaafkan. Nah, yang keempat, pelibatan orang tua, komunikasi rutin melalui WA atau grup untuk orang tua dan sosialisasi etika digital. Yang kelima, intervensi kasus, menangani kasus secara cepat dan adil, melakukan mediasi antara siswa, guru, dan orang tua. Mengapa upaya tersebut dilakukan? Karena kebutuhan dasar anak adalah rasa aman, diterima, dan dihargai sesuai perspektif sosiologi atau antropologi. Kasus sosial pada anak sering muncul karena lingkungan sekolah tidak kondusif atau tidak aman. Pembiasaan positif dan relasi baik antara siswa, guru, teman akan membentuk kepribadian sehat sesuai tuntunan kurikulum. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.